Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 13 pada mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang beranggotakan saya Muhammad Galih Ardiansa dan teman saya Leatul Istianah dan Siska Dwi Fitriani akan membahas mengenai tahrij al-hadis. Sebelumnya mengutip riwayat Abu Hanifah yang mengungkapkan bahwa seandainya jika tidak ada sunnah, maka tak seorang pun di antara kita yang dapat memahami Al-Quran. Jadi dari sinilah menggambarkan betapa pentingnya peran hadis bagi manusia dalam memahami Al-Quran dan ajaran syariat Islam. Langsung saja berikut pemaparan dari kelompok kami. Saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian tahrij al-hadis. Tahrij menurut bahasa memiliki beberapa makna yang paling mendekati berasal dari kata kharoja, yang berarti nampak dari tempatnya atau keadaannya, terpisah dan kelihatan. Menurut Mahmud al-Tahan adalah ahli metodologi tahrij hadis, selain artinya melatih atau membiasakan dan menghadapkan, berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan terhadap sesuatu yang satu. Kemudian, tahrij menurut pendapat Mahmud al-Tahan dalam buku Abdul Haris mengartikan tahrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumbernya yang asli, di mana hadis yang dikeluarkan dengan rangkaian periwayatannya atau sanad, kemudian menjelaskan tingkat kualitasnya jika diperlukan. M. Sayuti Ismail memberikan beberapa definisi tahrij al-hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengemukakan suatu hadis dengan menyebutkan sejumlah periwayat yang menyampaikan dalam spektrum sanad melalui rangkaian metode periwayatan yang ditempuh. Yang kedua yaitu ulama atau muhaddisin mengemukakan berbagai hadis yang telah diriwayatkan oleh guru-guru hadis atau berbagai kitab hadis sesuai dengan sistematikanya, atau gurunya dengan menerangkan atau mengungkapkan periwayatnya yang dikutip atau kitab hadis yang dijadikan rujukan. Yang ketiga, menunjukkan genealogi hadis dan mengemukakan sumber periwayatannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh orang yang mentahrij langsung sebagai kapasitasnya sebagai penghimpun kitab hadis atau kolektor. Yang keempat, mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber yang di dalamnya disertakan sebagai metode periwayatannya masing-masing. Yang kelima, menunjukkan letak hadis pada sumbernya yang asli, yaitu kitab yang menyebutkan sanad dan matan. Dari pengertian tahrij di atas, definisi yang paling populer di kalangan ulama hadis adalah sebagaimana yang terdapat dalam poin yang keempat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah tahrij hadis.
dalam kegiatan mentakhrij hadis muncul dan diperlukan pada masa ulama mutakhirin. Sedang sebelumnya hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan. Kebiasaan ulama mutaqaddimin menurut Al-Iraqi dalam mengutip hadis-hadisnya tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadis itu dikeluarkan, serta bagaimana kualitas hadis-hadis tersebut sampai kemudian datang An-Nawawi yang melakukan hal itu. Penguasaan para ulama terdahulu terhadap sumber-sumber as-sunnah begitu luas sekali, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab as-sunnah. Ketika semangat belajar para ulama sudah melemah, mereka kesulitan mengetahui tempat-tempat hadis yang dijadikan rujukan para penulis dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab as-sunnah yang asli, menjelaskan metodenya dan menerangkan hukumnya dari yang sahih atas yang dhaif. Lalu muncullah apa yang dinamakan dengan kutub at-tahrij. Buku-buku tahrij diantaranya adalah yang pertama yaitu Takhrij al-Ahadits al-Muhazzazah karya Muhammad bin Musa al-Hazimi asy-Syafi'i, wafat 548 Hijriah, dan kitab Al-Muhazzazah ini adalah kitab mengenai fikih mazhab Asy-Syafi'i karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Yang kedua, Takhrij al-Ahadits al-Mukhtasar al-Qabil li Ibni al-Hajib karya Muhammad bin Ahmad Abdul Hani al-Majlisi, wafat 744 Hijriah. Yang ketiga, Nasbul Rayah li Ahadits al-Hidayah li al-Maghinani karya Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'i, wafat 762 Hijriah, dan buku-buku yang lain. Baik, di atas kan tadi kan sudah dijelaskan terkait pengertian dan sejarah dari Takhrij al-Hadis. Di sini saya Lailatul Isyana akan menjelaskan tentang macam-macam takhrij al-hadis dan metode takhrij al-hadis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang macam-macam takhrij al-hadis. Macam takhrij itu ada 3. Yang pertama yaitu takhrij muwassa, di mana pentakhrijan hadis pada takhrij muwassa ini dilakukan penelusuran hadis dilakukan secara detail berdasarkan sumber asal dan sanadnya. Jadi takhrij muwassa ini kita harus mengetahui sanad dari hadis yang kita ambil serta pendapat dari para ulama. Jadi isi dari takhrij muwassa ini harus lengkap antara sanad, pendapat para ulama serta sumber asal dari hadis tersebut. Yang kedua yaitu takhrij mutawasit. Takhrij mutawasit ini pentakhrijan dengan menjelaskan beberapa sumber hadis atau asal hadis sesuai dengan hadis masyhur dan tanpa menjelaskan jalur hadis serta tidak menyebutkan pendapat dari para ulama. Jadi takhrij mutawasit ini lebih sederhana dan kebanyakan orang itu menyebutnya sebagai takhrij mutawasit, pentakhrijan hadis yang dilakukan secara sederhana. Yang ketiga yaitu takhrij mukhtasar. Takhrij di mana takhrij
mutasar ini yaitu periwayatan hadis yang dikarang oleh mu'alif berdasarkan sumber yang paling kuat atau yang unggul. Jadi kita harus mengetahui periwayatan hadis itu berdasarkan sumber yang paling kuat atau pendapat yang paling masyhur. Contoh riwayat hadis yaitu salah satunya rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Dari situ kan sudah jelas bahwa hadis tersebut itu sumbernya itu dari mana dan sudah jelas terlihat bahwa pendapatnya itu sangat kuat. Nah, ketika seseorang hendak melakukan pentahrijan hadis itu sebaiknya dia mengetahui metode-metode dalam pentahrijan hadis agar pentahrijan hadis itu berjalan secara lancar dan cepat selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode dalam takhrij al-hadis. Yang pertama yaitu metode lafadz pertama pada matan hadis atau matla al-hadis, di mana metode matla al-hadis ini berpegang pada awal kata hadis. Contohnya, jika awal kata hadis itu huruf lam, maka diletakkan pada kumpulan huruf lam dan kita mencarinya itu dengan pencarian huruf lam. Cara-cara dalam metode ini yaitu yang pertama itu kita pastikan awal teks hadis. Pastikan kita mengetahui awal teks dari hadis tersebut. Yang kedua yaitu mencarinya di kitab rumus sesuai dengan huruf awal teks. Jadi kita mencarinya itu sesuai dengan huruf awal pada hadis yang kita ambil. Kemudian kita mengurutkan sesuai dengan awal huruf berikutnya jika tidak ditemukan. Yang kedua yaitu lafadz min alfaz al-hadis, atau bisa dikatakan dengan satu kata. Jadi lafadz min alfaz al-hadis ini kita mengambil satu kata dari kalimat hadis yang kita ambil. Contohnya yaitu Kana Ibnu Abbas yaqul innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nuhi an ta'ami al-mutanaba ribin ayyukuli. Jadi umpama dari kalimat tersebut kita mengambil lafadz al-mutabarin. Jadi kata yang kita cari pada kitab atau kamus itu lafadz al-mutabarin. Selanjutnya yaitu pentahrijan hadis berdasarkan perawi hadis. Jadi ketika kita menggunakan metode ini maka kita harus mengetahui perawi dari hadis tersebut, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengenal terlebih dahulu perawi pertama dari setiap hadis yang akan kita takhrij. Yang kedua yaitu mencari nama dari perawi pertama dalam kitab takhrij metode ini. Yang ketiga yaitu mencari hadis yang kita inginkan yang sudah tertera perawinya. Yang keempat yaitu menelusuri hadis sampai pada hadis yang kita maksud. Jadi kita harus mengetahui lebih detail terkait seluk-beluk dari hadis yang kita ambil, terutama pada bagian perawinya. Adapun beberapa kitab yang bisa membantu dalam proses pentahrijan hadis dengan metode perawi hadis ini. Yang pertama yaitu kitab Al-Atraf, di mana kitab Al-Atraf ini berisi kumpulan hadis dari beberapa kitab induk dengan mencantumkan potongan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Jadi dengan pencatatan menyebutkan beberapa kata yang difahami. Jadi dengan kitab Al-Atraf ini kita bisa mencari dengan mencantumkan potongan hadis dari periwayat yang telah kita temukan di atas.
Yang kedua yaitu kitab musnad, di mana kitab musnad ini disusun berdasarkan perawi teratas dan al-musnad. Jadi kitab musnad ini berisi beberapa sanad atau perawi hadis yang berada pada sumber teratas atau al-musnad. Kitab musnad ini tersusun menurut perawi teratas. Selain itu juga para sahabat yang merumuskan kembali itu berdasarkan perawi pertama. Yang ketiga yaitu kitab Mu'jam al-Hadis. Kitab Mu'jam ini merupakan kitab yang di dalamnya itu berisi hadis Nabi yang disusun berdasarkan sanadnya atau syuyuh, yakni guru ataupun sanad dari tempat asalnya. Jadi ketika kita menggunakan kitab Mu'jam hadis ini, kita akan langsung menemukan sanad beserta perawi pertama dari hadis yang kita tuju. Yang keempat yaitu metode pentakhrijan hadis berdasarkan maudhu al-hadis atau tema hadis. Jadi tahrij dengan metode ini yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu tema hadis dari hadis yang kita ambil. Cara atau langkah-langkah dari metode ini yaitu yang pertama itu kita harus membuat tema sesuai dengan substansi hadis. Yang kedua yaitu tema itu harus disesuaikan dengan kitab hadis yang kita ambil, sehingga ketika kita melakukan pentakhrijan hadis itu kita sudah mengetahui poin-poin pada tema tersebut dan langsung mencarinya pada kitab takhrij al-hadis. Kemudian yang terakhir yaitu metode pentakhrijan hadis berdasarkan status hadis. Jadi pada metode ini kita itu harus mengetahui status hadis dari hadis yang kita ambil berdasarkan hadis qudsi, hadis masyhur, dan mursal. Jadi kita harus mengetahui status dari hadis yang kita ambil. Adapun beberapa kitab yang disusun berdasarkan metode status hadis. Yang pertama yaitu kitab yang memuat tentang hadis mutawatir seperti kitab Al-Azhar Al-Mutanasiroh fi Al-Ahbar Al-Mutawatiroh karangan Al-Syuyuti. Jadi dengan ketika kita menggunakan hadis tema hadis mutawatir, maka kita langsung mencarinya pada kitab karangan Al-Syuyuti. Yang kedua yaitu kitab tahrij yang memuat hadis qudsi seperti kitab Al-Ittihafah Al-Saniyah fi Al-Hadis Al-Qudsiyah karangan Al-Madaniyah dan kitab Al-Ahadis Al-Qudsiyah dari Lembaga Al-Quran dan Hadis Dewan Tertinggi Agama Islam. Jadi kita dengan mudah bisa mengkategorikan status hadis yang kita ambil. Yang ketiga yaitu kitab mursal. Itu seperti kitab Al-Marasil karangan Abu Dawud. Jadi dengan klasifikasi dan pembagian tema dari status hadis serta adanya kitab-kitab pendukung dari status hadis ini, kita dapat dengan mudah melakukan pentakhrijan hadis. Baik, saya akan melanjutkan mengenai manfaat takhrij hadis. Mempelajari ilmu takhrij hadis memiliki manfaat yang sangat besar, apalagi di zaman sekarang ini yang jauh dari zaman era Nabi, para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Manfaat yang didapatkan dalam mempelajari ilmu takhrij hadis antara lain, yang pertama, kita dapat mengetahui secara jelas peruntutan sanad dari hadis, mulai dari tabi'in, sahabat sampai Rasulullah SAW.
Kemudian yang kedua adalah mengetahui asal atau sumber hadis yang ditakhrij dari kitab-kitab hadis induk dan mengetahui ulama yang meriwayatkan hadis. Yang ketiga adalah takhrij, dapat mengetahui secara jelas keadaan sanad, mutu hadis, dan mutu hadis dengan membandingkan sanad-sanad dan matan hadis, sehingga dapat menentukan kualitas hadis. Kemudian yang keempat adalah mengetahui nama perawi yang tergolong samar, bahkan tidak ada namanya melalui kitab yang menjadi rujukan. Yang kelima, mempermudah bagi setiap orang yang ingin menerapkan atau mengamalkan hadis karena mengetahui hadis yang akan diamalkan tersebut makbul, dapat diterima, tidak mardud. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktek takhrij hadis secara konvensional dan melalui web. Yang pertama, praktek takhrij hadis secara konvensional. Dalam praktek takhrij secara konvensional dapat diambil contoh hadis mengenai seorang muslim sejati yang berbunyi al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi, yang artinya muslim sejati yakni orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya. Kitab yang digunakan untuk mentakhrij yakni kitab Mu'jam al-Mufarros lil Alfaz al-Hadis an-Nabawi, karangan dari orientalis bernama A.J. Wensing. Kita ambil kata kunci yang bisa digunakan dalam hadis tersebut, yakni lafadz salima. Kemudian dapat ditemukan redaksi hadis tersebut dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ad-Darimi, serta Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam PPT hanya saya tampilkan 3 contoh di dalam redaksi hadis yang terdapat dalam 3 kitab tersebut memiliki sanad serta redaksi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya yaitu praktek takhrij secara melalui website. Praktek takhrij melalui website dapat dilakukan dengan mudah. Salah satunya melalui web carihadis.com yang sudah terdapat terjemahan bahasa Indonesia. Proses mentakhrij dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer, laptop, dan HP. Namun pastikan tersambung dengan koneksi internet. Langkah-langkah takhrij hadis melalui website. Yang pertama yaitu buka situs web cari hadis pada browser, kemudian pilih sesuai gambar di PPT arah panah. Kemudian langkah yang kedua, ketika sudah muncul, ketika sudah mengklik cari hadis, kemudian kita ambil contoh potongan hadis. Saya ambil contoh tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat, dan pilih kata kunci yang unik dari kalimat hadis tersebut. Semakin sedikit memasukkan kata kunci, maka hadis yang muncul akan semakin banyak, dan disitulah terdapat juga pilihan kitab, 50 kitab hadis yang ada di web tersebut. Kemudian kita ambil contoh memasukkan kata an-niyat. Setelah itu klik cari. Kemudian yang ketiga, setelah mengklik cari, maka akan muncul gambar seperti di PPT. Banyak sekali penemuan hadis terkait dari kata niat. Dari kolom tersebut memuat nomor, nama kitab hadis, jumlah hadis yang terdapat di kitab tersebut. Setelah itu klik kitab Sahih Bukhari. Kemudian langkah yang keempat, setelah mengklik kitab Sahih Bukhari, maka hadis yang kita cari sudah ketemu. Untuk mengetahui penguat hadis tersebut dan kejelasan sanad, kita bisa mengklik sesuai arah panah pada gambar di PPT, yaitu Sahih Bukhari. Kemudian setelah mengklik Sahih Bukhari,
Di situ akan muncul tampilan seperti gambar di PPT, yaitu adanya penguat hadis yang mengenai niat ini dan kejelasan sanadnya mulai dari hidup dan wafatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.